Dari tadi kok mandangnya ke sana, mandangnya ke sana. Kenapa tidak melihat ke depan? Saya takut terjadi fitnah. Padahal ceramahnya tidak tentang sedih. Kenapa dikasih tisu? Rupanya keringat. Oh, baru saya tahu. Saya nggak punya sanad langsung. Alhamdulillah dipertemukan Allah, bisa berjumpa, bisa bertatap muka. Selama ini hanya melihat beliau saja, hanya mendengarkan tausiahnya. Itulah gunanya silaturahim di alam nyata, jangan hanya di alam gaib terus. Ternyata Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hambali, berguru kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berguru kepada Malik bin Anas Maliki. Mereka punya silsilah ke atas. Oh, bulan. Maka kita mesti belajar. Saya nggak mau ikut ulama, saya maunya langsung ke Quran, baca Quran langsung. Ulama ini manusia, mungkin saja salah, mungkin saja keliru. Ngapain ikut ulama? Saya mau langsungnya ke Quran saja. Buka Quran kamu, coba baca ayat. Fi qulubihim maradun. Apa artinya? Sebentar ya Ustaz, saya lihat terjemah dulu. Yang nerjemah itu siapa? Ulama. Kementerian Agama, Departemen Agama, disusun oleh para ulama. Tapi katanya nggak mau ikut ulama, kecuali yang ini. Kita semua ngikut ulama, betul? Yang nggak boleh itu hanya mazhab Syafi'i saja yang benar, lain daripada ini salah, masuk neraka jahanam. Surga itu isinya saya, istri saya, mertua saya, guru saya. Loh, lawang surga itu luas sekali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah pada ampunan Rabbmu. Wa jannatin, surga, arduhas samawat, luasnya seluas langit, wal ard, seluas bumi. Langit tak terbatas, bumi 7 lapis ke bawah, lebih luas lagi surga. Surga luas sekali, ngapain kamu kapling? Yang penting passwordnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya satu majelis dengan Habib Syekh, majelis solawatan. Habib Syekh solawat, saya tausiah. Habis itu Habib Syekh di sela-sela solawat, beliau tausiah pendek. Saya ingat ucapan Habib Syekh, apa kata beliau? Sing Muhammadiyah mlebu nang surga, sing NU mlebu kabeh. Akhirnya orang NU masuk ke dalam surga. Ini masih kata Habib Syekh, dia kaget, dia lihat, loh ternyata orang Muhammadiyah ada, masuk surga juga, sama. Akhirnya setelah mereka sama di dalam surga, rapat. Orang kita kan suka rapat, rapat pemilihan. Tapi Allah Ta'ala sudah angkat semua. Sebenarnya yang merusak kita adalah kepentingan, yang merusak kita adalah hasad. Makanya kita minta jauhkan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada Persis, Persatuan Islam, ada Al-Wasliyah di Sumatera Utara, ada NW Nahdlatul Watan di Nusa Tenggara Barat, ada Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari dari Jombang, ada Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah dari Sumatera Barat. Semua ini adalah kendaraan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang dakwah. Punya lembaga dakwah ke desa-desa tertinggal, punya pendidikan, punya sekolah pondok pesantren, bergedang di bidang kesehatan, ada rumah sakitnya. Maka banyak titik persamaan daripada perbedaan. Nahdlatul Watan, Nahdlatul Ulama, Persis, Perti, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Muhammadiyah, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Betul? Tolong sebutkan satu ormas yang mengatakan sholat subuh sunat muakkad. Kalau ada, saya mau ikut. Gak ada, semuanya sholat berjamaah. Ada Pak Ustadz yang mengatakan sholat nggak wajib. Terus gimana?
namanya mazhab eling. As-salatu khairum minan naum. Mas, nggak sholat, eling aja. Sudah, cukup. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu apa namanya? Ahlun naum wal kasal. Orang yang suka tidur dan malas. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai enggak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Untung Allah masih sayang, sehingga Allah yang Rahman, yang Rahim, ya Arhamar Rahimin tidak memperlihatkan mana tadi yang sholat subuh, mana yang tidak, semuanya sama. Tapi andai Allah tidak sayang, dia perlihatkan langsung tertulis WCS, WC setan. Sedangkan WC manusia aja bau setan, apalagi WC setan. Nggak mungkin bau manusia. Ustadz dari tadi kok mandangnya ke sana, mandangnya ke sana. Kenapa tidak melihat ke depan? Saya takut terjadi fitnah. Padahal ceramahnya tidak tentang sedih. Kenapa dikasih tisu? Rupanya keringat. Oh, baru saya tahu. Allahu Akbar itu diteriakkan waktu mau perang, bukan waktu ustadz ngelap keringat. Tangannya tetap alal. Masih sholat pak? Apakah sholat kita diterima jika gerakannya tak sesuai aturan? Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Dia ulang sholatnya. Nabi nyuruh ulang, irji ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, sholatmu enggak sah. Dia ulang sholatnya. Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak. 3 kali disuruh ulang. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah. Kalau engkau rukuk hatta tatma'inna raki'an, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau engkau i'tidal sampai tumakninah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau engkau dulu antara 2 sujud sampai tumakninah, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jangan sholat seperti bambu ditiup angin. Ente sholatnya kok cepat sekali. Valentino Rossi bro. Tidak sesuai aturan karena sopnya sempit. Sempit sopnya. Gimana sopnya sempit? Darurat tubihul mahzurat. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarku dan rumahku, raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Karpetnya warna hijau, yang lain merah. Saya hijau. Taman raudhah. Sampai di situ sempit. Mau ruku aja setengah. Allah, di depan orang Afrika. Oleh sebab itu maka saat itu darurat. Tapi di Masjid Az-Zikra, Masjid Az-Zikra pun sempit juga. Masya Allah. Apa tiap malam begini? Amin ya Rabbal. Oleh sebab itu maka kalau dalam keadaan sempit termaafkan. Darurat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Hijr Ismail. Tapi dalam keadaan lapang mestilah sempurna. Kadang masjidnya lapang, tapi dianya yang sempit. Karena tidak bisa tegak berdiri, sakit, duduk di kursi. Maka itu pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Duduk di kursi. Allahu Akbar. Ada kursi? Tak ada. Minta kursi. Mana tahu bapak ibu sakit pinggang, lalu kemudian dia malu sholat,
datang ke masjid, sholat, duduk di atas kursi. Walaupun engkau tidak bisa rukuk sujud, kalau di Mesir disediakan kursi-kursi di belakang. Karena kalau kau sakit di rumah, jangan langsung duduk dari awal, berdiri dulu. Allahu Akbar, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rukuk tak bisa, langsung duduk. Allahu Akbar, baru rukuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Sujud. Allahu Akbar, lebih rendah dari rukuk. Kalau rukuk tadi sedikit, kalau sujud agak sedikit lagi. Tangannya tetap alal, masih sholat Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ketua Yayasan. Sholat kok ngomong. Alal fakhidaini, tangan di atas paha. Awir rukbataini, atau di atas lutut. Jadi nanti kalau ada yang tangannya di atas lutut atau di atas paha. La alal hawa, bukan di atas angin. Ada yang sujud di atas angin. Allahu Akbar. Di atas angin. Sujud. At-tahiyatul barakatuh. Tetap at-tahiyatul barakatuh salawat. Saya Pak Ustadz telunjuk saya yang sakit. Ya terus at-tahiyatul. Jangan pula diganti at-tahiyatul. At-tahiyatul barakatuh salawat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Dulu waktu sehat tidak mau ke masjid. Sudah sakit baru dapat hidayah, datang ke masjid. Sudah sehat tak ke masjid, sakit pun tak ke masjid, mati baru ke masjid. Na'udzubillah. Tapi insya Allah yang hadir malam ini anak-anak muda semua. Amin. Kami yang tua Pak Ustadz, casingnya tua, signalnya tetap muda. Yang kita khawatirkan anak muda, isinya orang tua. Anak-anak muda umur 17-18, gaya letoy lesulung lain mau mati. Saya kalau udah diundang anak muda gayanya gitu, saya kasih ketua. Mana ketua panitia? Sini, bawa semua ke panti jompo. Tapi alhamdulillah malam ini semuanya alhamdulillah dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Kami yang berangkat sudah beli tiket duluan, menyesal. Kalau tahu begitu kemarin ngaku susah aja nggak berangkat. Bersatu, kitalah yang paling mungkin untuk bersatu. Kenapa demikian? Pertama, Tuhannya berapa? Qul huwallahu ahad. Tentu kelanjutan itu hafal semua. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allah esa, tunggal, tidak berbilang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu, Allah saja, tidak ada yang lain. Allahnya satu, kiblatnya berapa kiblatnya? Satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahasa yang dipakai dalam sholat berapa? Satu. Ada orang sholat pakai bahasa selain Arab? Tidak ada. Kalau ada, berarti dia sudah masuk penistaan agama. Tidak boleh. Lalu kemudian kiblat satu, Allah satu, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi sesudah itu. Ada nabi susulan. Nabi KW 1. Gak bisa. Tapi cerdasnya bapak-bapak kepolisian, yang ngaku Nabi ditangkap, yang ngaku Jibril pun ditangkap, dikonfrontir.
Kamu ngaku Jibril? Iya. Kamu ngaku Nabi? Iya. Nabi dapat wahyu dari siapa? Dari Jibril. Jibril pernah ngasih wahyu ke Nabi? Enggak. Nabi pernah dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Tangkap. Oleh sebab itu maka amat sangat mungkin kita bersatu. Jerman pakai bahasa Jerman, Prancis pakai bahasa Prancis, Portugis pakai bahasa Portugal. Mereka dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam agama, tapi bisa mewujudkan satu mata uang. Itulah dia euro. Euro Pak Ustadz, terserah. Yang penting satu mata uang. Maka kita amat sangat bisa bersatu seperti yang dipakai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinar dan dirham. Uang emas dinar, uang dirham perak, sehingga kita tidak lagi pusing memikirkan apa yang disebut dengan mata uang, jatuh mata uang. Ketika kami mendapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir tahun 1998, bersyukur, alhamdulillah dapat beasiswa. Tapi di saat itu melambung $1 yang awalnya 2.500 menjadi 17.000. Melambung. Beberapa teman tidak berangkat, tapi Al-Azhar Mesir Masya Allah yang tidak berangkat langsung dikirim tiket. Kami yang berangkat sudah beli tiket duluan, menyesal. Kalau tahu begitu kemarin ngaku susah aja nggak berangkat. Tapi ternyata begitulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita masalah bersatu, kita amat sangat mungkin bersatu. Tapi kenapa pada kenyataannya, jangankan menyatukan mata uang, jangankan menyatukan kesepakatan, tapi menyatukan sholat subuh pun payah. Masih ada orang yang tidak mau sholat subuh di masjid ini. Kenapa? Karena tidak pakai kunut. Saya nggak mau sholat di masjid Pak Ustadz. Kenapa? Karena berkunut. Padahal antara berkunut dengan tidak berkunut dua-duanya sah. Yang jadi masalah yang nggak sholat subuh. Berdebat masalah kunut dengan tidak kunut sampai jam 2 malam. Habis suara tegang urat leher. Ada dalilnya, nggak ada dalilnya, ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Besok pagi dua-duanya kesiangan. Masya Allah. Makanya kalau saya ceramah di suatu tempat diminta menjadi imam, Ustadz Samad silakan jadi imam. Tausiah subuh akan dipimpin oleh Al-Mukarram Haji Abdul Samad LCMA. Subuh ini beliau akan memimpin kita jadi imam. Silakan Ustadz. Batu. Karena saya tahu masjid itu masjidnya Muhammadiyah. Muhammadiyah nggak pakai kunut. Saya tidak ingin merusak jamaah yang ada di situ. Saya hanya berceramah tentang akhlak, tentang akidah. Maka imam tetapnya mana? Ada imam tetapnya, silakan. Karena saya di masjid dekat rumah saya, kalau saya jadi imam, bismillahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian setelah rukuk, rakaat kedua i'tidal, samiallahu liman hamidah, Allahumma hadina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Yang paling enak jadi makmum. Paling enak jadi makmum, nggak usah pusing mikirin. Malah yang ribut makmumnya. Disuruh jadi imam nggak bisa, jadi makmum komen. Maka terkadang lebih hebat pemain bola atau yang nonton bola? Yang nonton. Itu seandainya tadi bolanya agak ke kanan sedikit, pasti gol itu. Padahal dikasih bola nendang belum tentu bisa. Musul engkau. Itu yang kita ucapkan ketika lewat di makam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bagi yang hafal. Kalau nggak hafal, gerak-gerakan aja mulut. Teman saya itu kok selalunya mau bertikai saja. Mungkin dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa.
Takbir tadi mengusir setan, karena ketika takbir dikumandangkan setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh! Anjing melolong. Kenapa anjing melolong? Melihat setan lari. Walaiha duratun. Setan lari sampai terkentut-kentut. Setan itu kentut Pak Ustaz. Ya, hadis yang ngomong. Duratun artinya kentut yang berbunyi. Kalau yang enggak bunyi, fusaun. Fusaun enggak bunyi. Duratun berbunyi. Bau enggak bau, sama. Lari. Itulah mengapa kita bertakbir keras, kuat. Supaya kalau ada yang ngantuk-ngantuk, setannya lari. Mana tahu ada teman di sebelahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lari setan. Mana ada ustadz baca ruqyah pelan-pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bacanya kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Inna syaitan, sesungguhnya setan, qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa menggoda orang yang sholat. Kalau setan melihat orang sholat, dia tidak lagi goda orang itu. Hai orang yang sholat, sembah aku. Hai orang yang sholat, sembah aku. Hai orang yang sholat, sembah aku. Qad ya'isa, dia sudah putus asa. Lalu orang yang sholat itu dia goda apa? Walakin fit tahrish, dimasukkannya ke dalam hati orang yang sholat itu berikhtilaf, berkelahi, bertikai, berkonflik, permusuhan di dalam hati orang yang sholat. Betul? Jangan heran satu masjid, satu shop. Kenapa satu shop? Memang masjid itu nggak pernah lebih dari satu shop. Satu masjid, imamnya sama, shopnya sama, tapi kelahi. Orang kalau mau masuk masjid itu langsung sholat, sebelah kanan penuh, sebelah kiri, kiri kanan penuh, shop belakang. Ini orang kalau masuk masjid ngelihat dulu, si Anu sebelah mana ya? Dia sebelah kanan, saya sebelah kiri. Dia kiri, saya di kanan. Akhirnya sampai suatu hari lupa masbuk, mau cepat-cepat, Allahu Akbar, rupanya dia di sebelah. Yang kamu pertahankan itu ego sombong kamu. Apa yang membuat kamu berkelahi? Makanya jelas dikatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Semua yang hadir ini datang niatnya dua. Satu, silaturahim. Dua, ukhuwah islamiyah. Saya dengan bapak nggak ada hubungan silaturahim. Karena yang namanya silaturahim, kakek saya satu, kakek punya anak dua, anaknya punya anak lagi, antara cucu dengan cucu itu satu rahim, karena nenek mereka dulu satu. Tapi antara saya dengan bapak ibu di Bandung beda. Saya orang Melayu dari Sumatera, bapak ibu orang Sunda. Kumaha atuh dama? Jangan panjang-panjang, saya ngerti itu aja. Kita nggak ada hubungan. Tapi kalau diurut ke atas, ternyata kita masih satu rahim, yaitu rahim Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Keturunan Adam kan? Sama. Ada yang sekarang ngaku nggak keturunan Adam, kata dia keturunan monyet. Makanya nggak mau silaturahim. Semuanya kita ini dari Adam. Kullukum min Adam, semua dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Maka lihat asal kejadianmu, kau tidak akan sombong, kau akan bersatu untuk selamanya. Adapun perbedaan-perbedaan, Ustaz, jadi kita dari tanah. Iya, teman saya itu kok selalunya mau bertikai saja. Mungkin dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun alirannya, apapun ormasnya, apapun partainya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kami?
Mungkin kau bukan saudaraku dalam satu keyakinan, mungkin kau bukan saudaraku dalam satu akidah, tapi kau adalah saudaraku dalam satu kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu saya nggak pernah ngomong ini. Kenapa? Karena yang saya pahami kalau saya ceramah itu yang dengar orang Islam semua. Tapi ternyata ada saudara kita yang mendengar melalui internet. Dia tersinggung, loh kami kok nggak disebut? Ya salah sendiri, kenapa nggak masuk ke masjid? Surga luas sekali, ngapain kamu kapling? Amin. Yang paling enak jadi makmum. Paling enak jadi makmum, nggak usah pusing mikirin. Malah yang ribut makmumnya. Disuruh jadi imam nggak bisa, jadi makmum komen. Maka terkadang lebih hebat pemain bola atau yang nonton bola? Yang nonton. Itu seandainya tadi bolanya agak ke kanan sedikit, pasti gol itu. Padahal dikasih bola nendang belum tentu bisa. Nabinya kan satu. Iya. Loh, kok bisa ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali? Riwayatnya banyak, Mas. Saya nggak mau ikut Imam Syafi'i, saya nggak mau ikut Imam Hanafi, saya nggak mau ikut Imam Maliki. Saya maunya langsung kepada Sahih Al-Bukhari. Langsung aja ke Sahih Bukhari. Oh gitu ya? Iya. Jadi Sahih Bukhari itu siapa yang punya? Pokoknya Bukhari. Bukhari itu nama kampung, namanya Bukhara. Orang Bukhara disebut Al-Bukhari, orang Makkah disebut Al-Makki, orang Madinah disebut Al-Madani, orang Mesir disebut Al-Misri, orang Bukhara disebut Al-Bukhari, orang Bandung disebut Al-Bandungi. Nah, itu nama negeri asalnya. Sedangkan nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Dia punya guru. Siapa nama gurunya? Ahmad bin Hambal, meninggal 241. Ahmad bin Hambal punya guru. Siapa gurunya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Syafi'i punya guru. Siapa namanya? Imam Malik bin Anas Maliki. Itu artinya kamu sama dengan mengatakan saya maunya ikut Ustadz Somad, nggak mau ikut Habib Ahmad Al-Kaf. Padahal Abdul Somad banyak belajar dari Habib Ahmad Al-Kaf. Kapan Ustadz belajar? Dari TV One. Saya nggak punya sanad langsung. Alhamdulillah dipertemukan Allah, bisa berjumpa, bisa bertatap muka. Selama ini hanya melihat beliau saja, hanya mendengarkan tausiahnya. Itulah gunanya silaturahim di alam nyata, jangan hanya di alam gaib terus. Ternyata Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal Hambali, berguru kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berguru kepada Malik bin Anas Maliki. Mereka punya silsilah ke atas. Oh, bulan. Maka kita mesti belajar. Saya nggak mau ikut ulama, saya maunya langsung ke Quran, baca Quran langsung. Ulama ini manusia, mungkin saja salah, mungkin saja keliru. Ngapain ikut ulama? Saya mau langsungnya ke Quran saja. Buka Quran kamu, coba baca ayat fi qulubihim maradun. Apa artinya? Sebentar ya Ustaz, saya lihat terjemah dulu. Yang nerjemah itu siapa? Ulama, Kementerian Agama, Departemen Agama, disusun oleh para ulama. Tapi katanya nggak mau ikut ulama, kecuali yang ini. Kita semua ngikut ulama, betul? Yang nggak boleh itu hanya mazhab Syafi'i saja yang benar, lain daripada ini salah, masuk neraka jahanam. Surga itu isinya saya, istri saya, mertua saya, guru saya. Lawang surga itu luas sekali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah pada ampunan Rabbmu, wa jannatin, surga,
arduhas samawat, luasnya seluas langit, wal ard, seluas bumi. Langit tak terbatas, bumi 7 lapis ke bawah, lebih luas lagi surga. Surga luas sekali, ngapain kamu kapling? Yang penting passwordnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jamaah ngirim WA ke saya, Ustaz, saya lihat wajah Ustaz berkilau cahaya. Kenapa ya Ustaz? Engkau tidak tahu ada 6 lampu di depan. Kebahagiaan orang diukur dengan latar belakangnya, tapi kebahagiaan orang beriman adalah kapan? Nanti, yang hakiki, yang sebenarnya, yang tidak akan putus untuk selamanya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Saat itu wajah berkilau cahaya. Kenapa wajah berkilau cahaya? Ila rabbiha nadhirah. Karena wajahnya memandang yang maha mulia. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah ngirim WA ke saya, Ustaz, saya lihat wajah Ustaz berkilau cahaya. Kenapa ya Ustaz? Engkau tidak tahu ada 6 lampu di depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One dimanapun berada, maka kita akan bersatu untuk selamanya. Itu yang dikatakan Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar tahun 70-an. Apa kata Grand Syekh Al-Azhar? Ketika dia dalam perjalanan dari Mesir menuju India, di dalam pesawat terbang dia sempat menulis. Itulah hebatnya ulama. Di pesawat dia nulis, sampai di India keluar satu buku, judul bukunya Alhamdulillah hadhihi hayati. Alhamdulillah hadhihi hayati. Hebatnya ulama, dalam pesawat nulis buku. Ustadz Somad pernah nulis buku dalam pesawat? Enggak. Kenapa? Asal sampai pesawat. Ladies and gentlemen, all of our passenger. Syekh Abdul Halim Mahmud menulis cerita tentang autobiografi kehidupan, lalu sampai dia pada kesimpulan. Apa kata Syekh Abdul Halim Mahmud? Dalam perjalanan sejarah Islam ada 3 aliran. Yang pertama, nasiyun, kalangan tekstualis. Yang kedua, akliyun, kalangan rasionalis. Yang ketiga, irfaniyun, kalangan yang mengandalkan ilham, intuisi, rasa, zauk. Nasiyun, tekstualis. Akliyun, rasionalis. Irfaniyun, yang mengandalkan intuisi, rasa, zauk, ilham. Ketiga-tiga ini akan bersatu. Di mana mereka bersatu? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Insyaallah kalau ikhlas kita akan dipertemukan Allah dalam pintu keikhlasan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas insyaallah. Apa yang membantu pondok tahfiz Quran? Siapa yang membuka pendidikan Al-Quran? Siapa yang menolong anak yatim untuk sekolah bantu Quran? Itu yang akan menolong di hadapan Allah. Makanan yang kau makan akan busuk, pakaian yang kau pakai akan lapuk, yang kau sedekahkan itu yang akan menolong di hadapan Allah. Andai ada yang bertanya, berapa anak tahfiz Quran yang Ustadz tolong? Jangan tanya-tanya. Ternyata Bapak sudah buat duluan. Ini pondok tahfiznya, pembiayaannya dari mana? Allah yang memberikan. Makin kuat keyakinan saya. Lama-lama saya bingung, saya datang kemari ini ceramah atau belajar? Ternyata ada ilmu yang ditulis di atas kertas, tapi ada ilmu yang datang dari Allah langsung real, nyata. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Ayat itu dari kecil saya sudah hafal. Ayat itu saya pelajari di Al-Azhar Mesir. Tapi kalau ditanya mana buktinya nyata, itu Allah menolong Nabi Muhammad. Apa kata? Itu kan Nabi. Mana real yang nyata sekarang? Hari ini saya mendengarkan ceritanya, kisahnya. Hari ini saya nampak real dengan nyata. Kalau kau tolong anak yatim, kau tolong pondok tahfiz Quran, kau tolong orang menghafal Quran, Allah akan menolong engkau. Sumber air mineral yang lulus lembaga badan pengawasan obat dan makanan menyatakan air ini layak. Siapa yang memberikan? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ternyata tolonglah agama Allah ini. Jangan pernah takut dan jangan pernah cemas.
Kadang-kadang kalau terlalu banyak orang menakut-nakuti kita, kita jadi takut juga. Kita sudah berani, tapi karena ditakut-takuti orang, kita pun jadi takut juga. Ini Ustaz cerita tentang siapa? Tentang saya. Saking banyaknya yang membuli kita, kita jadi cemas juga lama-lama. Tapi rupanya semakin banyak cerita kita dengar tentang turunnya pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Yakinlah pertolongan Allah itu dekat. Jangan pernah takut dengan akhir masa pensiun, nanti saya akan makan apa, nanti saya. Berapa banyak orang berpikir nanti pensiun makan apa, malaikat maut datang malah sebelum pensiun. Malaikat maut tidak pernah datang melihat akte kelahiran. Berapa banyak orang sehat mati mendadak, yang divonis mati nggak mati-mati. Saya berapa kali ketemu ceramah dalam pengurus masjid, Ustaz Somad, nanti habis ceramah kita makan ya. Oke. Bedanya kalau di masjid lain setelah ceramah baru makan. Di kantor keuangan TNI sebelum ceramah udah makan duluan. Tabarakallah. Ketika selesai makan, kata Pak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Ustaz Somad, saya ini sudah divonis, kata dokter, kena jantung koroner, harus dibelah urat kaki naik ke atas. Terus saya takut Pak Ustaz ngelihat ayam potong dibelah. Jadi ya saya nggak dioperasi. Katanya berapa lagi umur Bapak? 2 bulan Pak Ustaz. Terus udah 2 tahun nggak mati-mati. Bukan saya ngatakan Bapak Ibu nggak usah cek. Saya tetap medical check up, tetap ke rumah sakit, tetap tanya dokter. Termasuk kurusnya saya ini pun saya sudah konsultasikan ke dokter. Apakah saya ini sakit Pak Dokter? Kata dokter di Batam, Ustadz Somad, Ustadz kalau mau lebih berwibawa tambah beratnya dikit. Gimana Pak Dokter? Minum susu kental manis 3 kali sehari. Pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Sebulan akan naik sekian kilo. Oke Pak. Sebulan saya minum, timbang tetap. Saya tanya, Pak Dokter, sudah saya minum kok nggak nambah? Kata dia, Ustadz terima aja, berarti sudah takdir Allah SWT. Yang penting saya sehat. Ini saya ceritakan supaya Bapak Ibu tidak terlalu memaksakan diet ingin seperti saya. Bapak gemuk, yang penting sehat. Ibu, bapak, yang penting sehat, beribadah. Apapun judulnya, hidup ini adalah ibadah. Karena tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Cuman kekeliruan kita memahami ibadah terlalu sempit. Salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, cuman itu ibadah. Padahal di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah ibadah. Kalau dipahami ini, ngurus keuangan negara, TNI ini adalah ibadah ringan. Dan kita tidak akan mungkin curang. Sebagaimana kita jujur dalam sholat, sebagaimana kita jujur saat di Masjidil Haram, begitulah kita jujur di kantor kita. Karena pekerjaan kita adalah ibadah. Tapi jangan dibalik. Nanti pas azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap buat laporan. Loh, ente nggak ke masjid amanah? Ibadah. Nah, ini harus diluruskan juga. Ada ibadah mahdhah yang pure original, memang ibadah, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, memang ibadah. Sholat, puasa, itu ibadah. Tapi ada aktivitas sehari-hari bernilai ibadah. Ustaz, Allah itu nggak adil loh Pak Ustaz. Loh, kamu bilang Allah nggak adil, bisa kafir, bisa murtad. Masa laki-laki enak bisa puasa sunat, laki-laki bisa zikir, laki-laki bisa baca Quran. Kami Pak Ustaz 9 bulan 10 hari nggak bisa ibadah. Ibu, hamil itu pun ibadah. Hamil itu ibadah karena akan melahirkan anak-anak yang soleh. Sejak itu alhamdulillah ibu-ibu sudah punya jawaban. Kalau ada atasannya nanya, kamu ini sebentar-bentar cuti hamil, apa ini? Ibadah.